Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ada sebuah cerita yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah kisah seorang syekh yang bernama Abu bin Hasim. Abu bin Hasim adalah seorang yang ahli ibadah. Sepanjang hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah tinggalkan ibadah, terutama ibadah sholat tahajud di tengah malam, ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Abu bin Hasim adalah seorang yang konsisten untuk melaksanakan ibadah. Tetapi walaupun rajin melaksanakan ibadah sholat tahajud di tengah malam, ternyata Abu bin Hasim tidaklah tercatat sebagai golongan orang-orang pencinta Allah. Pada suatu malam, saat hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam, Abu bin Hasim dikejutkan oleh kehadiran satu malaikat yang duduk di tepi telaga. Abu bin Hasim menyapanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, malaikat itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim terkejut, tapi sekaligus merasa bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia, apalagi di saat akan melakukan ibadah malam. Abu bin Hasim bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat menjawab, "Aku disuruh untuk mencari hamba-hamba Allah. Aku disuruh untuk mencari orang-orang pencinta Allah." Lalu Abu bin Hasim melihat ada sebuah buku yang dipegang oleh malaikat itu. Lalu Abu bin Hasim bertanya, "Buku apa yang kamu pegang itu?" Malaikat menjawab, "Buku ini adalah memuat nama-nama hamba Allah yang masuk daftar pencinta Allah." Lalu Abu bin Hasim berharap di dalam hatinya kiranya namanya ada dalam daftar nama-nama yang dicatat sebagai pencinta Allah. Lalu Abu bin Hasim berkata, "Bolehkah aku untuk minta tolong lihatkan namaku di dalam buku catatan pencinta Allah itu?" Sang syekh ini merasa yakin bahwa namanya ada dalam daftar nama-nama pencinta Allah. Tentu karena memang seorang syekh ini adalah yang selalu beribadah dan tak pernah meninggalkan sholat malamnya. Malaikat itu menjawab, "Boleh." Lalu malaikat itu membuka lembaran daftar nama-nama pencinta Allah. Satu persatu dilihatnya sampai terakhir. Ternyata yang bernama Abu bin Hasim tidak tercatat di dalam buku daftar nama-nama pencinta Allah. Lalu malaikat mengatakan, "Namamu tidak ada terdaftar di dalam buku ini." Lalu Abu bin Hasim penasaran, "Tolong coba diulang lagi." Dilihat pelan-pelan, mengatakan. Lalu malaikat ini mengulangi lagi. Satu persatu lembaran dibuka sampai terakhir. Ternyata sama seperti yang semula. Nama Abu bin Hasim tidak tercatat sebagai hamba pencinta Allah.
Abu bin Hasim gemetar mendengar jawaban malaikat ini. Dia merasa sedih, bercampur takut, dan dia menangis di depan malaikat. Lalu Abu bin Hasim berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dan bertahajud dan munajat, tetapi namaku tidak termasuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Mendengar cerita Abu bin Hasim ini, keluhan dia, lalu malaikat mengatakan, "Wahai Abu bin Hasim, sebenarnya bukannya aku tidak tahu, bukannya aku tidak melihat engkau bangun di setiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika yang lain tertidur, engkau bangun. Engkau mengambil air wudhu dan menahan dinginnya malam ketika orang lain terlelap tidur. Tapi," kata malaikat, "Allah melarang tanganku ini untuk menuliskan namamu sebagai orang pencinta Allah. Aku dilarang oleh Allah untuk menuliskan sebagai hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat ini, Abu bin Hasim berkata, "Apa sebabnya aku tidak atau dilarang oleh Allah dicatatkan sebagai orang-orang pencinta Allah?" Lalu malaikat mengatakan, "Memang engkau bermunajat di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana. Engkau beribadah, engkau ria kemana-mana, engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah melarang aku untuk mencatatkan nama-namamu sebagai pencinta Allah." Yang kedua, kata malaikat, "Kau asik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedangkan kamu tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarmu, tidak peduli dengan tetanggamu, kau tidak pernah bersilaturahim dengan orang lain. Inilah yang menyebabkan tanganku ini," kata malaikat, "dilarang Allah untuk menuliskan namamu sebagai orang pencinta Allah." Saudara-saudaraku yang saya cintai, inilah sebuah kisah seorang syekh yang ahli ibadah. Ternyata di mata Allah, dalam pandangan Allah, dia tidak tercatat sebagai pencinta Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan kalau kita beribadah kepada Allah. Kita tidak perlu untuk ria kemana-mana. Kita tidak perlu kita membangga-banggakan ibadah kita. Yang kedua, hendaklah kita beribadah kepada Allah, namun kita jangan lupa kita untuk memperdulikan makhluk-makhluk Allah, ataupun kita bersilaturahim dengan orang lain. Hablum minallah perlu kita tingkatkan, tetapi hablum minan nas perlu kita jaga. Jadilah kita orang yang selalu khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat kepada orang lainnya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus kita jaga hubungan silaturahim kita. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.